Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 242 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah padamu. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam doa keluarga pada hari Sabtu 25 September 2021. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan tema Aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Suatu ketika, Dr. Mark, seorang dokter spesialis kanker yang terkemuka, menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi, sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikannya. Ia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk risetnya itu dan merasa layak menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi 2 jam setelah lepas landas,
pesawat yang ditumpanginya itu mendarat darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Resepsionis menyarankannya agar ia menyewa mobil dan berkendara ke tempat konferensi itu. Hanya 4 jam saja berkendara ke tujuannya. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk menggunakan mobil meskipun ia tidak suka mengemudi untuk perjalanan yang cukup jauh. Kemudian Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi, segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun sangat menyulitkannya untuk melihat jalan dan tanda-tanda arah lokasi, sehingga akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya ia ambil. Setelah 2 jam lamanya berkendara, ia sadar bahwa ia telah tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil membuatnya merasa lapar dan letih. Dengan rasa gelisah, ia mulai mencari tanda-tanda untuk melihat di mana ada rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi itu. Tidak lama kemudian, ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Lalu ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita sederhana membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut. Apakah ia bisa meminjamkan teleponnya? Tetapi wanita itu memberitahukan bahwa ia tidak memiliki telepon atau peralatan telekomunikasi lainnya. Kemudian wanita itu mengajak Dr. Mark untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Dalam kondisi lapar, basah, dan kelelahan, membuat sang dokter menerima tawaran baik dari wanita itu. Dan dia masuk ke dalam rumah. Wanita itu kemudian memberinya teh panas dan roti kering untuk dimakan. Wanita itu mengajaknya untuk berdoa bersama. Sambil tersenyum, Dr. Mark berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja keras. Ia lalu mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doanya. Sambil duduk, dia menikmati tehnya. Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa di keredupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkannya dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu, apakah sebenarnya yang dia inginkan dan apakah Tuhan mendengarkan doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut, yang sepertinya sedang ia doakan. Dengan tersenyum getir, wanita itu berkata bahwa anak itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang ditemukan.
dan hanya ada satu dokter yang dianggap mampu menanganinya. Nama dokter itu adalah Dr. Mark. Dokter itulah yang dapat menyembuhkannya. Tapi wanita itu berkata, ia tidak mampu untuk membayar Dr. Mark, di samping Dr. Mark tinggal di kota lain yang jauh dari tempatnya tinggal. Kemudian wanita itu melanjutkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak mampu berkata apa-apa, Dr. Mark berlinangan air mata. Ia berbisik, Tuhan Maha Besar. Lalu ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan, dan semuanya itu terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga Tuhan memberinya sebuah kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian keahliannya dan waktunya untuk orang-orang miskin yang sedang putus asa, yang sama sekali tidak memiliki apapun selain doa-doa yang kaya yang diimaninya merupakan jawaban yang pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa moral dari kisah ini? Apakah kejadian itu terjadi secara kebetulan saja? Atau apakah benar ada kuasa yang bekerja bagi kebaikan bagi orang-orang yang selalu berharap dan berserah kepada Tuhan? Bagi orang yang percaya akan adanya kuasa yang mendesain peristiwa tersebut akan mengaminkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16b menyatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah yang kekal, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, sehingga kami di saat masih dalam keadaan COVID-19 kami terhibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, berkati pemerintah negara kami yang mengadakan vaksinasi agar semuanya berjalan lancar dan semua rakyat Indonesia sudah memperoleh vaksinasi dan semuanya sehat, bisa menolak datangnya virus corona. Tuhan yang menolongnya agar segala sesuatunya, kesehatan semuanya terjadi. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit, entah dari kena virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan melalui perawat-perawat yang merawatnya, keluarga yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hamba-Hamba-Mu memperoleh kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga
mempunyai masalah masing-masing di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, dan lindungilah kami. Naungilah kami dengan kasih-Mu agar kami semua memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup doa keluarga hari ini, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 249, bait pertama sampai ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan iman aku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya.